Sebelum kalian menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share ke media sosial kalian. Lalu jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di gue11asik. Terima kasih. Jadi kita ada program baru, yaitu OCAS, obrolan asik. Ocean. Bukan om. Ocean santai. Ya, OCAS itu adalah Ocean asik. Ya. Sang pencipta malah. Jadi ada 5. Yang pertama cycling, bersepeda, terus explore wisata, explore kuliner, wawancara, terus entertainment. Nah, ini entertainment itu adalah kita hiburannya itu ya salah satunya ini OCAS ini, dan juga ada yang lainnya lah nantilah. Kali ini kita pengen bahas Jangkrikan. budidaya jangkrik. Buat teman-teman mungkin ada yang tertarik atau yang lagi menjalankan Ibadah haji. peternakan jangkrik. Ya di sini kita ngundang narasumber 2. Kemungkinan yang baru hadir itu 1 dari Kementerian Etik, dari PT Jangkrik apa? Bos Jangkrik Indonesia. Ya, namanya Pak Sarmin. Oke, kita sambut Pak Sarmin dari Jangkrik Bos Indonesia. Hey guys. Salam. Ya. Selamat malam semuanya. Malam. Panas Pak. Jadi Tarik gendeng. jadi ya Pak? Ya. Oke, jadi di sini ada aturan mainnya. Kalau ada yang mau nanya ke narasumber, satu-satu. Ada saatnya kita menjebak pertanyaan narasumber, ada saatnya kita ngebully narasumber. Nggak ada di acara lain yang ngejebak narasumber ataupun ngebully narasumber. Cuman aja di OCAS. Asik. Mantap. Jangan lupa subscribe gue11 asik project dan juga follow Instagramnya gue11 asik. Ya. Selamat datang buat Bapak Doni. Ya, ini dia Bapak Doni sebagai Produser. Dan ini ada satu lagi narasumber kita dari PT Jangkrik Genggong. Sini ada sumber tuh dekat-dekat. Sini lah. Sini, di sini. Kalau mau dipertanyakan, Sini nih. Nah, ada Payan itu baru kelihatan kamera. Nah, ini dia. Pak Doni duduk, Pak Doni. Iya, Pak. Jadi aturannya bro, aturannya nih bro, Jangkrik Bos. aturannya kayak tadi ya, ada yang mau nanya ke narasumber satu-satu. Ada saatnya kita ngebully, ada saatnya kita ngejebak pertanyaan buat narasumber. Oke? Buat siapa nih yang mau tanya duluan? Ya pembukaan dulu dong. Oh iya, kita sambil dulu atau kita sambil lah ya kan? Nyiapin kata loh. Iya. Sarmin dari PT Jangkrik Pos Indonesia. Bapak Gusti dari Jangkrik Genggong Indonesia. Mantap. Wow, udah cukup. Udah. Ini Bapak Wow, coba 1 kata atau 1000 kata buat apa dari Pak Sarmin. Ya, assalamualaikum guys. Buat kalian yang pengen buka usaha tapi terbatas dengan modal, saya ada rekomendasikan mencoba budidaya yang lagi viral, yang lagi prospeknya bagus ke depannya, yaitu budidaya jangkrik. Jangan sepelekan dengan budidaya jangkrik, karena dengan jangkrik Anda bisa jadi orang sukses dan orang hebat. Ayo kayak MLM banget. MLM. Hebat. Ya, selanjutnya dari Pak Husni dari PT Jangkrik Genggong Indonesia. Sana belakang bisa. Ayo dong, ajak-ajak. Soalnya. Masih guys. Belakang bisa. Nah. Dari PT Jangkrik Genggong Indonesia hanya bisa menyampaikan semangat untuk para petani jangkrik. Kalau semuanya, bagi teman-teman petani jangan pernah menyerah karena jangkrik selalu jum. Oke. Lalu, Mas.
Jadi telah hadir dua narasumber komplit bintang tamu kita malam ini, ya kan? Dari PT Jangkrik Bos Indonesia, Bapak Sarmin, dari PT Jangkrik Genbong Indonesia, Bapak Husni. Tepuk tangan buat mereka. Siapa yang mau bertanya? Ya, coy. Pertanyaan pertama. Silakan Pak Coy. Ini pertanyaannya bener ya, tapi ini bener pertanyaannya. Bapak mau bertanya ke siapa dulu? Ke Bapak Sarmin aja deh. Kalau bertanya mah keduanya Anda bisa. Boleh lah. Ya terserah yang mau tahu dari GP itu kan ya. Bapak takut banget sih. Ini pertanyaan bener loh. Ini nggak ngejebak ketinggalan. Kesulitannya Pak Sarmin pada saat mulai usaha jangkrik itu bisa dikatakan ke itu apa aja sih kesulitan? Ya intinya setiap kita mau buka usaha kesulitan pasti ada. Yang penting kita judulnya pertama niat dan niat. Nah, dengan niat dan tekad yang kuat kesulitan akan kita bisa. Dalam bentuk lewati. apa tuh kesulitan biasanya? Jadi ada gambaran buat orang-orang itu misal pada saat usaha jangkrik itu, oh kira-kira begini kesulitan. Jadi mereka udah bisa antisipasi. Seperti apa Kesulitan contoh paling kesulitannya? nyari media, ya kayak media laras itu kan. Oh dia kalah. Salah apa sih itu? Terus apa? Ya udah tanya nggak tahu. Ya kan ditanya aja. Ya laras itu daun pisang yang Oh itu berarti kan. media buat rumah jangkrik. Kesulitannya ya karena Kita ditonton Indonesia loh, lingkungan Pak. kita di semi perkotaan gitu, populasi pohon pisang rada-rada berkurang dari di perkampungan gitu Pak. Cara sih itu aja Pak. Itu kesulitan terbesar ya? Terbesar sih enggak, maksudnya dalam artian yang agak sulit. Agak sulit. Gimana? Jadi paham gitu kan ya, ngerti lah kalau buat yang mau usaha ya, untuk usaha jangkrik jadi udah ada gambaran nih gitu. Ya. Bahkan ditanya gitu ya udah haus Pak. Udah ngambil air aja. Udah mewakili. Ya silakan Pak, Anda untuk cerita. Berarti niatnya apa sih, Pak? Baca niatnya apa? Niat apa? Tadi katanya yang pertama niat. Nah, Niatnya itu, apa? itu Pak. Niat hati kita. Niat isu kita mau buka usaha. Oh, nggak ada bacaannya ya? Wah, cuma pakai niat aja tekad. Kira saya nawa itu jangkrik pun. Pemelesetan bahasa Arab itu dosa. Enggak. Kalau bahasa Arab enggak, kalau bahasa Al-Quran baru dosa. Aus. Bapak ini murid di Pak Mutakul mau tanya sama Pak Husni atau Pak Sarmin? Nah, ini mau nanya, ini sebenarnya berdua ini terus jawab ya, Ada hubungan apa? satu-satu tapi ini jangkrik itu sebenarnya dari Pak Sarmin sama Pak Husni ini petani atau peternak, satu dulu sampai dulu. Ayo. Maksudnya penyebutannya gitu. Ya. Kalau penyebutan sih bagi saya nggak penting. Nggak bisa jawab. Saya jawab. Oke, Karena apa? ini mau saya jawab jangan pakai. Iya. Jangan dipakai dong, Pak. Soalnya nggak fair. Jangan suka begitu sama direktur lah. Ditanya aja mau menyebut petani nggak masalah, mau menyebut peternak nggak masalah, yang jelas petani dan peternak di bawah satu naungan Kementerian Pertanian Indonesia. Ya kan? Ini namanya nggak bisa jawab ya? Iya. Nggak bisa jawab nih, ditanya. Masalahnya siupnya nanti kan siapa? Itu bagian kenotariatan kan tahu, lebih tahu kan. Bapak itu petani atau peternak? Nah, Saya kan Tergantung Bapak mau menyebutnya. nggak bisa. Nah, kalau Pak Husni sendiri udah berarti nggak ada Ya, jawaban iya, ya. nggak ada jawaban. Baru mau bikinin itu kan, bos. Baru mau bikinin itu Siup ya. CV. Oh, CV. Nggak Nah, bisa jawab. kalau Pak Husni tadi udah menyebutkan petani. Nah. Kita bingung. Kita petani jangkrik, kan Nah. bingung. Sedangkan ada petani kampung, masa diganti pakai peternakan? Iya, Apa? Ya kan? tuh. Yang bener yang mana nih, petani apa peternak? Ya itu dulu deh. Ya kan nggak pernah tahu ada peternak kampung ya? Nggak pernah tahu Makanya ada kan peternak kampung. bingung. Nanti kan kementerian juga bingung ini peternak petani kan gitu. Kok petani tapi kok hidup? Bisa Nah, gerak-gerak kan gitu. kan? Luar biasa, pertanyaan Anda luar biasa. CV-nya ditahan dulu Pak, CV Pak. Dulu ya. Berarti PT-nya Nggak tahu. Iya. Belum bisa masuk PT ya. CV aja belum. CV.
aja belum ya? Bapak ini masih bingung. Karena kan petani. Jawab Pak. Jawab Pak. Mentok Pak, udah mentok Pak. Jadi gini ya, kalau petani adalah sama sih, kita adalah pengelola. Jadi pengelola itu dari kecil, dari teloran sampai pembesaran, itu namanya petani. Itu penjelasan. Iya, jadi gini Peternakan, Pak. Pak. Betul. Apa? Ya, ini kan dia bilang Pengelolaan petani, ya kan. Petani itu dari petani, itu namanya dari telur sampai pembesaran itu kan petani. Nah, Ya, terus yang namanya peternak, nah peternak itu bisa ada kategorinya. Jika petani di situ ada petani dan ada juga dia penyaluran untuk penjualan. Itu peternak. Jadi kalau petani nih khusus pembesaran ya kan. Kalau peternak dia kan bisa mengeluarkan barang itu dengan ke pengepul atau oh berarti ada levelnya gitu kalau Iya. dari telur sampai keluar. Berarti Bapak pernah petani. ya? Yang benar Nah, yang mana? kalau saya sendiri adalah petani. Oh, saya pusing. Iya. Enggak, bener. Pak Panji bener saya juga pusing. Nah, dari makanya apa ini? Judulnya apa ini? Makanya Pak Ketel itu jangan nanyanya, jangan terlalu dalam Pak. Bukan Pak, nanti saya kalau ditanya orang kan, oh Pak Husni jadi apa sekarang usahanya? Oh usahanya petani. Giliran datang bingung Petani kan? kampung lagi. Iya. Bingung kan? Ini Dia deh. salah orang. Petani dan peternak kan gini Bapak sebagai peternak ayam. Nah, iya. Ya kan? Ya kan? Peternak ayam itu membesarkan, menelur, menjual. Ya enggak? Iya. Petani nyangkul, ya Nah, kan? itu makanya saya Nah, bingung. di situ Nanti tuh kalau- sama petani jangkrik. Ya, Itu ini kan- hanya membesarkan. jangan ngomong Pak. Ya kan? Enggak, Pak Sarmi sama ini kan tadi ngasih semangat dia yang mau usaha jadi usaha jangkrik gitu kan. Iya. Ayo kemari seumpama ya kan. Ayo kemari kita usaha bareng bersama-sama ya kan. Giliran datang dia bawa cangkul. Ya, bingung masa telur jangkrik mau dicangkulin. Enggak masuk akal kan. Kalau begitu, apa berarti yang salah, Pak? Salahnya di mana tuh, Pak? Saya kan nanya, kok nggak disalahin? Maksudnya kan di sini kan petani jangkrik, Pak, bukan petani sawah, Pak. Bapak ini petani atau peternak? Iya, bingung saya. Tadi kan sudah disampaikan kalau petani dan peternak itu dari mana? Petani itu dari mana? Lah itu. Oke, sekarang saya punya satu pertanyaan nih. Tapi dijawabnya enggak bareng. Dijawabnya bareng ya. Iya, jadi biar Nah, kalau misalnya klop, tetap. Tapi kalau nggak klop, ya, kita tabokin. Setuju. Ini beda, Pak. Beda PT tapi satu komunitas ini, Pak. Satu komunitas sama lagi ya. Oh iya. Nih, Kompak. Pak. jawab cepet ya kan. Dalam hitungan ketiga jawab cepet. Berapa modal awal yang dibutuhkan? 1, 2, 3. Gopek. Ya. Ini Pak, ini Pak, betul ini Pak, ini Pak. Lain, lain. Bapak berapa coba? Telurnya kayak dihitung Pak. Bapak berapa? Kita beli Diam. Bapak berapa? Kecuali kita nominal. Bapak berapa? Berapa dulu? Bapak, Ada istilah gitu aja. Bapak berapa? Berapa? 900. Ya udah, jelasin kenapa 500? Selesai. Bisa ya. Untuk kenapa modal 1.500? Betul, ya ya. kan? Kenapa saya bilang 500? Satu. Sebentar, saya potong. Kenapa saya tanya modal kayak gitu? Jadi misalnya buat sobat semuanya nih yang pengen usaha jangkrik, pengen tahu kan berapa modalnya. Dari PT Jangkrik Genggong Indonesia bilang 500. Dari PT Jangkrik Bos Indonesia bilang 900. Nah ini kan beda nih, beda konsep. Iya sebentar. Dia beli telur disebar di jalan. Bapak belum ditanya. Ini lagi-lagi Bapak jangan menurunkan 500. Bentar. Mungkin Pak Husni dari PT Jangkrik Genggong Indonesia bisa jelasin kenapa 500. Silakan Pak Oke. Husni. Ya. Kenapa harus 500?
pemikiran saya adalah meringankan masyarakat yang tidak punya modal. Kenapa 500? 500 itu bisa buat kotak satu, telur bisa 1 kilo, telur bisa setengah kilo. Rincian kotak itu rincian kotak itu 300, 200 itu telur. Kalau seandainya punya kotak cuma satu, di situ kita punya media di rumah ataupun kontrakan, bisa rumah itu bisa digunakan untuk media pertama pembesaran. Jadi 500 itu untuk satu kotak. Itu meringankan masyarakat yang tidak punya. Tapi kalau seandainya tadi kata Pak Sarmin 900 bisa langsung besar. Kita menggunakan media telur 2 kotak. Berarti 300 kotak, 200 telur. Iya. Terus udah dikasih makan. Nah itu kan proses makan. Mungkin dari Pak Sarmin bisa kan nanti kebantah. Nggak bisa. Dari Pak Sarmin mungkin bisa ngebantah omongan Nggak. dari Kalau Bang saya nggak bantah, emang masuk akal. Iya. Jadi katanya Iya, 900 saya hitungan 2 kotak, Pak. 2 kotak. Enggak kalah, Pak Sarmin kalah. Apaan? Enggak, tidak dulu saya jelasin Bisa secara 2 kotak hitung. lah, lagi nambah. 5,5 itu jadi 2 kotak. Bread. Bibit telur 200. Sisanya makan. Dia masuk akal juga 5 berapa tadi? 500. 1 kotak 300. 200 telur. Makanya telurnya sementara kan pakai sayuran yang sisa dari tukang sayur udah masuk. Oh. Kalau kita kan udah langsung beli apa pur. Oh, saya kira makannya ditambah saya. Kalau saya tenteng-tenteng nggak apa-apa. Jadi bener yang mana nih? Bener semua, Pak. Kalau menurut saya bener semua. Kalau 500 itu tanpa hitung Tanpa makan. 500 itu 1 kotak. Satu kotak tanpa hitung Makan, tanpa makan. Tanpa pur. Kan bisa diakalin kan? Kalau 900 2 kotak tapi pakai pur. Tapi nggak masuk akal, Pak. Iya. Harusnya gimana? 1 juta, Pak. Harusnya 1 juta dong. Iya. Bisa Selagi- 2 kotak. Selagi kita bisa press apa modal ngapain? Coba sekarang Bapak tanya, kenapa bisa 1 kotak 500 sedangkan Bapak 4,5? Iya 4,5. 1 kotak jatuhnya 4,5 dong. Kan Bapak 900 itu 2 kotak sama makan. Kotaknya berapa? 5,5 itu 2 kotak. Tapi Bapak ini 500. Iya. Ya kan ini kan 1 Kotak-kotak, kotak. 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 Dapatnya 1 kotak. Saya sebenarnya di sini yang petani jangkrik siapa sih? Loh, banyak dong. Sudah dijelaskan, ya kan? Menerima. Kenapa Anda tuh diterima? Kami sudah menjalankan gitu loh. Gini, masalah tidak. sinkron. Gini Pak, Sinkron. gini Pak. Kemampuan petani A bisa bikin cuma 1 kotak. Petani B mampu 2 kotak. Ya nggak bisa dong modal dipukul rata. Nggak fair dong. Saya mampunya cuma bikin 1 kotak. Ya udah modelnya segini di press. Tapi tadi dia tanpa makan. Dia Iya. kalau gitu Ya logikanya itu disiasatinya dengan sayuran, Pak. 1 kotak berapa harganya? 1 kotak kotaknya aja. 1 kotak berapa? 300. 1 kotak berapa? Saya pokoknya 2 kotak 5,5. Iya, 1 kotak Saya berapa? kemarin. Ya, itu. Nah, kenapa nggak nyambung? Nah, gini loh Pak. Bapak tripleknya ngambil dari mana? Sekarang Pak. Gini Pak, gini loh. Kenapa saya 300 untuk 1 kotak? Jadi, jika pembelanjaan triplek itu 3 lembar, berarti masih ada lebih. Kayu kita bikin beli nih kalau 1 gulung itu kan harusnya Gulung 1 lembar maksudnya. bukan satu ikan. Satu ikan. Itu kan harus bingung. Satu ikan itu harganya lebih murah, tapi kalau kita beli bijian karena cuma butuhnya 1 kotak itu harganya lebih mahal, Pak. Nah, itu kan. Nah, jadi 1 kotak kita hitung 300 Pak budgetnya karena kita beli bijian. Ya. Nah, itu dengan 1 kotak itu 300. Kalau kita beli dibikin 2 kotak itu lebih murah, Pak. Kenapa tadi dia 5,5 untuk untuk 2 kotak? Jadi tadi beli 1 ikat kayu itu lebih murah harganya dengan kita beli triplek 6 lembar itu lebih murah lagi. Makanya di situ dikalkulasi kalau yang mampu ada dana 900 atau 1 juta bisa dibikin 2 kotak Plus sama makan. plus sama makan. 500 itu 1 kotak dengan per telur. Kalau seandainya 500 itu kita bisa beli telur cuma 1,5 kilo itu 100.000 Pak. 100.000 ini bisa buat beli makan atau telur purnya di situ. Oke, berarti Bapak Sarmin dari PT Jangkrik Bos Indonesia bisa terima masukan dari Bapak? Bisa, Bisa ya? Oh, berarti masuk ya. Berarti cocok nih. Cocok. Oke. Oke, ada yang kedua, ada yang kedua. Tergantung kemampuan kita, Pak. Oke. Sekarang jawab cepet nih, jangan ketinggalan lagi. Ya. Dia baru mau jawab udah di ini udah wah.
Ada cuma 1, 2, 3 berjob dan. Ya nggak bisa namanya hitungan duit kita. Ditanya sama netizen ya nggak boleh meleset. Nggak boleh meleset. Nah, jadi Di luar kepala. Jadi berdasarkan Wikipedia, petani adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani. Sedangkan pelaku budidaya hewan ternak itu disebut peternak. Ini sudah jelas ya. Peternak dan petani. Ini Wikipedia loh. Bapak jadi Yang apa pertama Bapak? apa tadi? Petani sama peternak. Mendekati nggak? Mendekati nggak? Terima kata. Kesalahan itu harus diterima. Oke, Memang oke. kamu salah memang harus diterima. Intinya perdebatan kali ini tuh ini kan prospek dan keuntungan beli jangkrik bukan penyebutan si Petani atau peternak? Jangan pertanyaan aja saja. Pertanyaan maksudnya udah inti dari persoalan. Nah, si pengusaha sendiri itu tahu nggak saya usaha apa gitu. Tahu nggak? Petani kan bingung kita. Usahanya apa Pak? Peternak. Tapi yang sini sama-sama ini petani ya. Udah naik pertanyaan. Kayak pada intinya gini. Jadi masalah petani. Bentar dulu. Dia sama-sama mata. Kenapa Bapak itu masih mempertahankan pertanyaan itu petani sama peternak? Sedangkan kami, ya kan, pelakunya tidak ada masalah. Tas dulu dong. Menyampaikan informasi ke publik itu adalah harus benar-benar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Oke, betul, real, selesai. Nah, gini Pak. Jadi gini Pak, masalah peternak atau petani, ya kan, jika Anda menanyakan, Pak, Bapak petani apa? Ya, saya adalah petani jangkrik. Bapak peternak apa? Saya ternak jangkrik. Selesai nggak? Enggak. Nah, Kalau sekarang Bapak petani apa? Mau saya bukan. Enggak selesai enggak. Bapak nggak salah. Tadi dulu gini. Maksudnya yang Tadi dulu. yang gendeng situ aja jangan. Iya. Pak, gini Pak. Bapak nggak tahu dari bahasanya Pak Ian. Seandainya Bapak Bapak bahasa mau ngomong, Ian. seandainya Bapak mau Bapak ngomong ngerti bahasa apa kayak Ian. gimana juga tetap jawabnya kayak gitu Pak. Enggak lah, kalau Bapak Enggak salah. makanya itu salah Pak, dibenerin. Nah, Salah motor. dilurusin Pak. Bapak sama-sama kayak dia juga sih. Pak ini ada komentarian. Ada. Pertanyaan kedua, dijawabnya kompak nih. Hitungan 3 soalnya. Apa? Hitungan beberapa hari sih bisa panen. 1 bulan. Hah? 1 bulan. Enggak tadi 2. Woi, 1 bulan. Woi, sama tuh begini bon. Iya, 1 bulan udah belum 1 bulan. Lu pengen ngomong 28 dari kedengaran gua. Kompak. 1 bulan. Ini pertanyaan ketiga nih. Satu kotak itu bisa untung berapa duit? 1, 2, 3. Nggak bisa. Tuh. Oh nggak bisa lu. Berarti nggak Kalau untung dong. nggak bisa ditebak Pak. Jangkrik kan perkembangannya nggak bisa kita Jadi, tentu. Karena kompak. kan Stop. ada Sudah faktor selesai ini kompak. Ini mungkin kompak mati apa gimana cuaca juga ngaruh Pak. Jadi Seenggaknya tuh Jangkriknya ada belum lama Pak. Jangkriknya belum lama. rata-rata. Jadi gini Ya, Pak. kita belum bisa ngambil rata-rata, orang baru panen sekali, minimal 5 kali panen baru kita bisa ambil rata-rata. Oh, berarti- Panen pertama baru. Oke, sama narasumber. Oh, tas. Jadi gini Pak. Menurut apa? Pak, jadi gini. Ini program baru tapi udah bukan bikin pusing. Jadi gini Pak. Jadi jangkrik itu menurut orang yang sudah berpengalaman gitu kan ya. Siapa Pak? Senior kita Pak. Siapa tuh? Siapa namanya? Orang jauh Pak namanya. Bisa dipanggil? Nggak bisa Pak. Kenapa Pak? Loh, yang di komunitas itu yang paling awal itu usaha jangkrik itu siapa? Nggak ada Pak. Kita bareng-bareng Pak. Pelopor. Pelopornya saya Pak. Nah, berarti kan pengalaman dong. Nah, makanya saya sampaikan Pak. Berarti nggak perlu ngundang senior, berarti Nggak itu aja bisa. bisa jelasin kan. Makanya saya bilang begini. Kenapa tadi bilang dalam satu kotak akan berapa kilo hasilnya? Gitu kan? Prediksi. Itu hanya prediksi, gitu kan? Jadi gini, di komunitas jangkrik ataupun peternak saya kan sebutan petani jangkrik. Peternak, oke. Peternak ya. Iya, Jadi peternak. Bisa kita terima sekarang. kita ngomong nih gini, kita ngomong 1 kilo, 1 kilo gitu kan. 1 kilo jangkrik. 1 kilo telur, 1 kilo telur.
dalam 30 hari maksimal jika bagus, gitu kan. Jika bagus, yang sudah ada itu sampai satu kotak itu 1 kilo. Kalau satu kotak ya, satu kotak dalam satu kotak itu 1 kilo itu bisa melebihi 55 kilo. Kenapa? Kenapa satu kotak itu 1 kilo cuma 55? Karena satu terlalu padat, ya kan, medianya terlalu kecil. Tapi kalau dibagi 2 bisa melebihi itu, bisa juga kurang. Karena apa? Nah, satu, saat kita beternak ataupun kita memelihara seekor hewan, gitu kan ya. Hewan itu kan perlu dengan sebutan. Kalau kita mau ngasih makan dengan pikiran kita marah-marah, gitu kan. Ternyata jangkrik pun sama. Kita ngasih makannya sembari gerutu, wah jangkrik makannya banyak banget, jangkrik nggak mau makan, gitu kan. Ternyata Dia mendengar. sepengetahuan apa yang didapatkan info oleh teman-teman. Jadi jangkrik itu pun ada ratunya, Pak. Jadi ada ratunya. Kalau kita ngasihnya baik-baik, itu jangkriknya juga makannya enak, hasilnya juga bagus. Tapi kalau kita perasaan begitu, gitu, perasaan. iya, saya. Pak. Berarti jangkrik juga perasaan gitu ya. Pak. Tapi kenapa pas saya makan dia nggak berperasaan bukan saya? Pak, Bapak itu makanya jangan darahnya darah kota, Pak. Darahnya darah kampung aja, Pak. Oh, udah ketahuan, udang aja nggak doyan. Oh iya. Keting aja nggak doyan. Deso. Deso, nggak usah ke laut, Pak. Besok gunung aja, Pak. Makan belalang sama aja. Coba kalau Pak Jon, iya pendapatnya. Jadi gitu, Pak. Pendapatnya Jangan sama gitu. Iya ya, loh. apa pendapat? Yang tadi Pak. Pak Wisi boleh melabrak jawaban dari dia. Atau kalau dia benar sama Dia sebaliknya. belum ngeluarin itu loh penjelasan, Pak. Dia belum ngeluarin estimasi. Iya. estimasi. Sama. Mungkin Nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Satu kotak dia 2 kotak. Iya, dalam artian gini salah. Kenapa sama? Dalam artian Emang bosnya sama. biasa aja. Pak, Bapak ini bertanya apa emosi, Pak? Berantem, Pak. Dijawab hasil panen jangan kita nggak bisa terka-terka. Ini prediksi satu kotak 50 kilo nggak bisa. Itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil itu panen. faktor disebutin. Nah, ini mau disebutin. Tidak sama. Ini salah satunya faktor cuaca, terus ketersediaan pakan. Kalau pakan kurang dikit aja dia udah berontak, otomatis jadi kanibal. Yang junior Memakan teman. partai yang junior. Teman makan teman itu. Ya, Ya, sekarang kan usaha ini kan udah tahu kelemahan, kelebihan kan udah tahu. Ilmunya kan udah jelas. Iya. Terus dari pengalaman komunitas, ya kan ada yang udah panen sekian kan udah tahu harusnya dong rataannya. Rata-rata ini dapatnya sekian. Bapak maunya berapa? Loh, gimana kok maunya sini nanya? Bapak ini narasumber ya. Gitu loh. Siapa tahu Ocas, Pak, serius banget, Pak. Ngopi apa ngopi? ya kan? Karena untungnya menggiurkan atau malah rugi, kita lari nggak jadi investor ya kan? Kan butuh penjelasan gitu. Itu udah saya jelasin. Tidak apa? Situ kan nggak ada penjelasan maksudnya. Iya, ada kan rata-ratanya dia Bapak bilang sekian, rata-rata. Painnya sekian. Nah, kita mau ngambil rata-rata gimana? Panen baru sekali Itu belum kan bisa. komunitas kan udah panen semua. Diputerin ini kan udah. Oh ini bulan ini panen ada 2 orang, bulan ini panen ada 3 orang kan gitu. Oh ini sekian kilo. Harusnya ada track record. Statistik kata Pak Jon, ya kan? Pak Jon tuh bilang statistik itu harus ada itu. Tekul, minum dulu, Pak. Udah, Ocas, main Pak. kopi. Ocas, Pak. Gimana? Seenggaknya tuh harus tahu masih rataan rata-rata. Jadi kalau pas lagi melunjak nih untuk gede-gede, ya kan otomatis ada kalanya untuk kecil ya kan. Berarti kan rata-rata dibanding rata-rata. Wah nggak nyambung kan? Rata-rata itu kalau kita ambil perhatian rata-rata itu 20 sampai 23 kilo satu kotak. Nah itu baru kan penjelasan. Itu dong. Ya, Jangan nggak bisa. Lah iya, ya. Itu Kita kan kan butuh rata-rata kan Iya, paling iya. nggak. tadi kan nanyanya sama pribadi Berapa saya. kilo, Jadi kalau Pak? saya nanya rata-rata ke saya, ya saya belum bisa jawab karena saya baru panen sekali. Kecuali berapa, tadi Pak? kalau Jangan nanya sama berapa itu? komunitas kita bisa gambar. Ya iyalah bisa kan paham. satu komunitas Mau ditanya langsung. Telur berapa kilo itu Pak? 20 jadi 20 kilo.
Berapa bibit pohon? Berapa? 150 apa? Setengah 5 pohon, setengah kilo. Ya, Setengah kilo sama aja. Kilo bagi 2. Satuannya hitungannya sekilo berapa? Sama kilo itu 10-an. Bukan harganya. Variasi Pak, Variasi. ada naik turun untuk harga telur. Umumnya. Pahitnya. Hah? Pahitnya. Kalau untuk pahitnya, untuk saat ini harga telur itu 200 Kilo. per kilo. Tapi kalau di media sosial itu di daerah Tulungagung itu sekitar variasi paling rendah itu 150. Nah itu tadi tuh kan medianya Claras, ya kan? Ada nggak selain Claras itu untuk menunjang media online? Claras susah nih. Ada nggak selain Claras? Orang. Ada. Claras itu apa? Ada, Claras itu apa? sebenarnya ada itu pakai tray telur, cuma terlalu beresiko kalau pakai telur. Resikonya apa? Ruang geraknya jadi sempit, dari padat bisa mengakibatkan cedera pada si jangkrik. Nah, iya. Benar Pak, benar Pak. Kalau pakai tray ditaruh di karung ada Atlet dong Pak. Itu ada P3K ya Pak? Iya, ada Kalian cedera sih? kaki patah, kaki patah. Kalau tahu gue kalau jam cedera. Pak, jangan itu olahraga apa Pak? Olahraganya apa? Bisa cedera? Engkol. Obat-obatan poli itu udah. Menurut bapak ini, di mana muka lo? Cari udah cedera ya. Enggak hanya manusia doang Pak bisa cedera. Cari cedera. Pengaruhnya uang lingkupnya udah bagus lah ya untuk Nah, jadi Tadi cedera. kita ditanyakan Terlalu pertanyaan Pak beresiko. Rijal itu tadi gini, mungkin media saat di kotak ya, bukan media. Mungkin media saat di kotak pembesaran, media pembesaran, bukan media. Kalau yang disampaikan Pak Samit itu tadi adalah media saat pemanenan. Jadi kalau pemanenan tanpa menggunakan Claras itu bisa mengakibatkan tadi tidak diterima oleh pembeli karena yang diterima oleh pembeli adalah jangkrik yang masih sehat. Jadi tidak patah kaki ya kan, tidak lemas. Jadi gitu Pak. Jadi, Pak, itulah jangkrik. Jadi kalau media pemerasan, Pak, Bapak ini mau ikutan apa enggak tuh Pak? Saya jelaskan, Bapak teriak terus Pak. Setahu saya kalau kaki patah udah cacat. Ada Pak, selain jangkrik. Tumbuh lagi, kaki tumbuh lagi Pak. orang selir-selir. Koran bisa. Yang penting kalau itu tadi Pak ada dua opsi. Pertanyaan itu tadi. Pak dengarkan dulu Pak. Bapak itu tidak menghargai saya Pak. Gimana netizen mau gitu loh. Bapak ini siapa toh? Kita lagi ngejelasin ketawa terus. Hargai kita dong Pak. Tidak tahu banyak kok. Pak, otak. Jangan. Sakit kepala gua dulu. Jadi gitu. Kalau bagi teman-teman yang pemula ya, bagi pemula yang kiranya itu Bapak pemula ada Pak. enggak, saya bukan senior tapi sama-sama kita belajar Siap, kan Ibu. di sini ya kan. Bahwa jangkrik itu adalah cara penanaman, cara pembesaran itu kan disebutnya kalau buat kami ya yang sudah menjalankan itu sangat mudah, ringan, tidak harus sibuk banget lah gitu kan. Karena satu tadi kalau kita punya media, kalau media kita menggunakan kotak bisa taruh di tempat kalau emang ada rumah kosong ataupun kita membuat tenda khusus untuk kotak sendiri. Kalau emang online bisa. ya media, oh iya Bapak ini kita banget Pak. Bisa di media online, Ya. pemasarannya. Iya betul. Jadi itu, jadi
itu adalah bagi pemula ya. Kalau yang bingung nih, mau usaha apa sih pandemi ini gitu kan ya? Mau usaha apa pandemi ini gitu kan? Jualan online gitu kan, capek ya kan, nggak ada Rivalnya banyak. iya ya kan. Terus apalah gitu kan, karena kita dalam menemukan oh jangkrik nih ringan gitu kan, kita coba jangkrik, ternyata hasilnya ya lumayan, tidak harus muluk-muluk, yang penting konsisten. Yang susah ini mau buka bisnis tukang urut jangkrik. Cocok. Orang dong. Jangkrik cedera guys. Lemes. Oke guys, segmen kedua nih, segmen kedua. Tadi segmen pertama ini apa namanya? Udah seru. Segmen kedua harus lebih seru. Berarti gua apa gitu? Masih di Cas. Obrolan asik. Ocean. Asik. Salah maling. Oce, obrolan orang nyambung. Bibirnya cedera Pak. Ojek obrolan. Udah tahu oce. Aduh. Efek martabak. Oleng. Iya, tidur. Siapa yang mau nanya lagi tuh? Narasumber jauh-jauh datang dari mana nih tadi? Wow. Lapak. Kamu gabel. Pertanyaannya nih. Serius gak nih? Tadi kan udah dijelasin cara beternak, ya, udah dijelasin. Udah. Nah sekarang input outputnya seperti apa? Beli jualnya itu seperti apa sampai jadi duit penghasilan, jadi duit. Kan biar tahu tuh teman-teman Dia. Iya, Bapak udah jawab. Ya kan gantian satu-satu. Dia jawab mulu, Pak. biar jawab dulu. Bapak kayaknya seneng Lempar dulu kan. Itu kan lempar dulu. Bosen kan dengernya. Bukan lah. Bapak kan sebagai direktur, Pak. Supervisor, Pak. Jangan direktur. Tapi di atas direktur ini ya. Belum jadi direktur, Pak. Jangan nambah-nambah. Levelnya beda. Silakan Pak dijawab. Dia sangat Pak jawab, Pak. Apa pertanyaan coba dulu? Bapak ngerti input output enggak, Pak? Input masuk, output keluar. Keluar masuk Inggris. Intinya keluar masuk katanya. Udah juga, oke. Gimana tuh caranya supaya jadi duit? Udah jadi Ya, duit. kalau Nggak pengen mungkin. outputnya cepat, perputaran cepat ya kita main dengan 1 bulan 2 kali penanaman. Jadi taruhlah 1 kotak nih. Ditanam, Pak. Tuh, kan yang benar dong, Pak. Ini tar dulu saja pertanyaan bapak. Kita maksudnya ditanam itu kan tanaman. Apa nanam? Dalam maksudnya nanam telur, Pak. Masa dipuruk pakai tanah gitu, Pak? Iyalah udah pakai tanah liat. Pakai tanah liat. Terus dikasih urea. Pembuahan, Mbak. Ya namanya bahasa cepat ya. Yang penting nggak melanggar ini koridor yang ada. Ya. Enggak melanggar. Cuma buat pemirsa bingung. Nah, itu dia. Kalau netizen cerdas sudah. Kalau netizennya Pak, mulai tes Bapak yang belum dapat. Oh, Pak itu di situ, Pak. Kamera. netizennya terlalu frontal. EQ-nya maaf kata. Pak ngomong situ tuh, Pak. Hai. Jadi kata-kata tempat gimana, Pak? Hah? Ya itu kita dengan cara penanaman 1 bulan 2 kali. Ketika jangkrik udah masuk ke box umur 20 hari lah, taruhlah umur 20 kita udah nanam lagi telur yang baru. Udah. Umur yang 20 panen. Nah, telur yang baru kita masukin ke box yang ini. Jadi ada perputaran terus sebulan. Kalau cuma murni ngandelin Modalnya gede. enggak, ini modal press bisa. Jadi 1 box dibikin Price nominalnya berapa? 1 bulan panen 2 kali. Ini box nih. Udah di sini. 15, Pak. Bread. Umur 25 kan. Hamil 5 panen. Berapa kami itu, Pak? Kalau minim itu masuk berapa? Kita udah naruh telur baru jebret, ya kan? Di mana naruhnya? Nah, di baskom. Kotak baru. Kotak baru yang kecil lah medianya. Ditanam lagi. Begitu ini diangkat, jebret udah panen. Nah, kotak yang kecil pindahin ke sini. Jadi terus berputar. Kalau ngandelin ini doang, otomatis sebulan full baru nunggu panen. Nggak
singkat jarak panen, murni sebulan. Saya boleh nanya ya, tadi kan usia di 25 hari. Sedangkan menurut Bapak ketika dia panen itu di umur 30 hari. Nah, berarti ketika 25 hari Bapak baru nanam, berarti bukan sebulan 2 dong. Tetap sebulan 1 dong. Ya, seenggaknya mempres. Kalau pakai Mempres bagaimana sih, Pak? mempersingkat masa panen. Ya, berarti- Kalau ngandel ini doang murni sebulan, Pak. Iya, berarti menurut Bapak yang sebulan 2 kali belum tentu dong. Ya bisa jadi, tergantung ini Apa tuh? suplai makan. Kalau semakin banyak makan, insya Allah dalam waktu 25 hari juga udah bisa panen. Ya, 25 hari panen. Penanamannya? Kalau kita penanam makannya cuma standar aja. Iya, itu 25 hari. Terus pembuahan laginya umur berapa? Ya pokoknya Itu ikutin berapa? aja, minus 10, minus 5 kita udah nanam. Ya, berarti tetap nggak bisa 1 bulan 2 kali dong. Bisa, Pak, bisa. 20 hari. Iya. 25 hari. Saya bilang nih, tingkat percepatan pemanenan itu tergantung satu pakan. Iya. Udah kuncinya di pakan. Ya udah, Semakin kita jor-joran sama pakan, Cepatnya berapa? 25 udah bisa. 25 udah panen. Nah, terus pembuahan lagi berapa Kalau hari? kalau santai kan 30. Iya, berapa hari pembuahannya pembuahannya? lagi Hamin berapa ketika dia panen? Kalau taruhlah kalau 25 panen ya kita Hamin 10 udah kita naruh. Hamin 10. Hamin 10 Hamin naruh. 10 tambah 25? 35. Kok tambah 25? 25 kan panen lagi. Iya, 25 panen. Iya. Jadi 25, 25. Panen. Panen. Tambah 10. Udah 35. Udah lewat sebulan. Berarti sebulan nggak bisa dua Lewat dong. dikit. Ya tetap nggak bisa 2 dong. Ya tapi bisa meminimalisir waktu jangka panen daripada kita ngandelin Jadi ya udah. Wah. Tinggal diralat aja. Berarti nunggu habis sebulan nggak bisa baru dua. naruh, nunggu habis baru naruh. Itu kan hitungannya full sebulan Iya, murni. berarti Kalau kita main bibit diralat berarti ya sebulan nggak bisa Sapet, 2 berarti kali. dia sapet, iya. Ah, Bapak minta bantuan mulu ah. Kelas sebulan 2 kali. Gitu dong aku. Iya. Sapet rasanya. Dah. Bapak kan sebagai supervisor jangan ngegas dong. Itu kan pengelola. Nah iya, jadi outputnya kan sebulan jadi Kan nih dulu supaya bisa jadi gimana nih? Ngambilnya dari mana, terus keluarinnya kemana? Nah itu maksudnya. Bapak belinya di mana? ya belinya Nggak ya pernah beli. Oh, nggak pernah beli. Ada apa? ada peternak telur lah, pembeli telur Iya. sama tukang Masuk komunitas peternak dulu. jangkrik yang main khusus spesialis teloran. Outputnya ya sama pengepul. Pokoknya ada yang tadi kita beli. Nggak harus. Kita nyari bibit telur ya, siapa yang bagus Mana kita ada. ambil, siapa yang bagus kita ambil. Walaupun sama, Kalau siapa yang pengepul mahal. satu titik Kalau ngumpul nyarinya di mana, Pak? ada, Outlet. nggak ada kita udah beli. Nah itu nanti kan buat pemirsa yang mau ikut usaha pengumpulnya. Ya itu mah ikut-ikut aja, masalah pembuahan ntar kita kan kasih tahu. Ya kan? Dia rumahnya misalnya nih, yang nonton ini ada di Sumatera, atau gimana? Ya kan itu kalau pengepul jangkrik petani udah per wilayah mainnya Pak. Oh, berwilayah gitu. Kita mainnya Jabodetabek. Jadi ya kan? tetap tidak bisa tanpa Yang pemerintah. jelas pasokan jangkrik Jabodetabek masih kurang 20.000 per hari, 20.000 kilo per hari kalau nggak Sumbernya salah. Pak, sumbernya dari mana Pak? Nah, Dia dari pengepul jangkrik lah, dia masih keteter. Iya sumbernya ada berita itu dari mana? Dari pengepul, karena pengepul nyambi juga petani, menernak sendiri karena pasokan belum cukup. Petani peternak. Petani apa peternak? Udah sama aja, sama aja. Gitu. 20 ton. Sehari 20 ton masih kurang. Masih kurang. Jabodetabek ya. Jadi, ini, Mungkin Jabodetabek. Itu Jangan satu banyak satu gini. orang itu masih satu. Coba. Ini Begini, Satu gini. cedera. dengerin yang agak bener coba dengerin yang Satu, bener. satu. Jadi gini. Itu lah yang Tadi ya mengenai Ngusuk. masukan atau keluhan. Jadi gini, saat kita mau apa namanya baru memulai kita beli telurnya dulu. Untuk pembelian telur di mana aja boleh. Tapi kalau bisa kita dapat referensi dari orang yang sudah mencoba bagus atau tidaknya. Karena kalau baru ternyata telurnya kurang bagus, nanti akan nyesal. Tapi kalau ini telurnya bagus, hasilnya juga yang sudah terbukti gitu kan, itu referensi dari orang. Nah untuk penjualan, kalau penjualan kita itu awalnya ya tadi harus mencari apa sih, mencari gimana?
Nah di situ kita mencari tuh di komunitas, anggaplah kayak di media Facebook gitu kan, mencari di sini ada pengepul, coba kita datang ke sana, apakah bisa terima hasil dari kita kayak gitu. Mereka pun pengepul pasti menanyakan, bisa nggak sehari sekali, ataupun bisa nggak sebulan sekali, ataupun seminggu sekali harus ada jangan dikirim. Jadi gitu. Nah tadi kalau memang menyambung dari Pak Sarmin tadi gini, untuk menjadikan uang gitu kan ya. Kalau kita berpatokan cuma satu kotak, satu kotak. Maaf Pak, tergelincir. Kenapa kalau kita hanya berpatokan satu kotak, gitu kan ya? Itu hasilnya lama. Karena apa? Itu tadi pemutaran ataupun pembesaran itu jaraknya kan 1 bulan, hitungan 30 hari. Kalau untuk kita dari pemula, modal biaya awal sampai terakhir terjual. Nah, uang yang hasil itu bisa digunakan untuk membuat kotak Bali. Nah, jadi yang tadinya anggaplah nih gitu kan, untuk saat ini penjualan hasil dari teman-teman peternak itu untuk per kilonya bisa minimal paling minim lah itu bisa 20.000, minim 20.000 per kilo. Harga banjir. Dari kalau seandainya lagi ramai, lagi banyak peternak. Nah itu 20.000. Kalau seandainya kita hasilnya saat kita beternak di kotak itu bagus, ya kan, modal tadi 500 dengan kita memberi makan ataupun ya bagus lah intinya, sampai dia hasilnya bisa melebihi yang kita bayangkan. Itu tadi setengah kilo yang satu kotak itu bisa sampai 25, bisa sampai 30, bisa sampai 50, ya kan. Nah kalau seandainya kita memberikan pemakan itu bagus, itu hasilnya juga bagus. Itu tadi 20.000 kali seandainya, nah, apalagi kita 30 gitu kan ya, berarti sudah mengembalikan modal Pak. Nah modal itu tinggal kita beli telur jangkrik setengah kilo untuk yang setengah kotak, yang satu kotak, lebihnya bisa buat beli kotak atau bikin bahan untuk buat kotak. Jadi pemutarannya itu kalau seandainya kita kalau mengandalkan cuma satu kotak tadi lama, satu keduanya hasilnya nggak terlihat Pak, karena itu pasti buat beli pakannya, beli untuk mencari tadi laras, ya kan, media untuk pembesarannya, tray segala macam, ya itu biasanya nggak terasa habis lah. Tapi kalau kita langsung disisihkan untuk pembuatan kotak, kemungkinan besar akan menambah jadi tadi 2 kotak untuk hasil yang dari 1 kotak kayak gitu Pak. Jadi berangsur seperti itu. Kalau kita bisa menyuplai di pengepul seminggu sekali, itu kan seminggu sekali anggaplah kita bisa menyuplai 50 kilo, itu hasilnya insya Allah kalau memang kita yakin bagus banget. Berarti pengepul siap menerima berapapun. Makanya tadi kan dari Pak Sarmin bilang begitu, pengepul saat ini masih kekurangan kan. Berarti siap menerima berapapun gitu. Makanya di sini kalau kita belajar beternak jangkrik, kalau kita belum tahu linknya, mendingan tahan dulu. Tapi kalau kita sudah tahu linknya, itu tadi cari informasi. Kita mau beternak berapapun kotak, pengepul pasti bisa. Karena di Jakarta masih kekurangan supply dari. Jadi untuk para peternak-peternak yang di perkotaan itu kan ada kesulitan dari semacam laras, macam itu. Untuk menyiasati yang lagi tadi dipertanyakan adalah pengganti bahan laras apa? Ini Pak, kalau pengganti kelaras ya. Jadi tadi itu kalau biar kelaras ini di media apa dulu nih? Media pemanenan kah? Apa di media pembesaran? Apapun Pak. Nah kalau seandainya kita di kota ya, kita pasti bisa lah. Kalau seandainya kita untuk pembesaran, kita yang dibutuhkan adalah tray ataupun bekas kotak telur gitu kan, itu untuk media pembesaran. Kalau untuk kelaras itu diutamakan untuk media saat kita panen. Kenapa untuk menggunakan kelaras? Karena kalau kita panen dan dari petani sampai ke pengepul, biar tidak terjadi ya kan ada yang mati, gagal kan, itu tadi diterimanya ke pengepul itu adalah
jangkrik yang masih sehat. Kalau ternyata jangkriknya sudah pada mati ataupun patah kaki, dia tidak terima. Makanya tadi Pak, jadi dari pengepul itu bisa semalam, bisa 2 malam, baru sampai ke kios. Nah, ke kios itu jika masuk ke kotak kios dalam keadaan kurang bagus, dia nggak terima. Makanya dari pengepul wanti-wanti ke petani, media yang bagus untuk panen adalah pelaras. Nah, kalau di daerah Jakarta nih belum ada pelaras, usahakan harus ada pelaras. Jadi kalau memang ternyata, wah saya ini nggak ada pelaras nih, gimana caranya? Beli. Nah sekarang kalau diambilin tukang jangkrik semua ini daun pisang hapus di sini terus pakai apa? Nah, itu Pak. Jadi gini Pak, kan kita gini Pak, stop. Dia mau jawab kan namanya Pak. Ya alhamdulillah udah ada Pengepul. Bandar Klaras. Jadi kita bisa jangan khawatir sama akan populasi Klaras di Bekasi yang Kilo berapa Pak Klaras Pak? Sekilo Pak? Alhamdulillah di Kerawang ada yang jual beli Klaras, di Setu ada, di Bogor ada. Harganya berapa Pak? Dia menyitaan Pak. Sekepok. Ya, harganya, Pak. 20.000 sekepok. Sekepok apa seikat? Sekepok. Seikat berapa volume? Berapa kilo? Pokoknya iketan gede lah udah. Gasnya seberapa volume? Kasarnya kalau semeter ngomong persegi? stosnya gini dia. Nah, itu yang merah. Kalau itu. ini iketan, kalau ini iketan bener. Kalau ini segepok saya bingung. Segepok mana sih Pak? Itu diantar apa kita ngambil sendiri Pak? Dengan harga sendiri Pak? Yang terpakai mobil Agiat. Pakai ambulan. Mungkin dengan kita para apa namanya di Kampung Gaber ini ada peternak jangkrik. Oke. Hampir. Kalau emang Rajan terus. kalau emang ternyata di sekitar ataupun warga yang lain ingin nyoba, silahkan. Jadi di sini kita yang sudah memulai Enak. untuk kelanjutannya, jika mau mengikuti silahkan mengikuti kita. Jadi gini, saat ada saya mau bikin nih, ya udah silakan kita bantu untuk pembuatan. Cara prosesnya, pemberian makan ataupun cara panennya itu kita selalu bareng-bareng. Jadi Itu kan untuk di wilayah sekitar. Nah ini kan kita lagi explore nih, bisa nggak nyapa Bisa. izin pemirsa kalau ada minat itu seperti apa? oke, kalau di luar wilayah Bekasi, ataupun kalau di Tambun lah, Di Indonesia lah. di Indonesia, usahakan kita cari titik pengepul Pak, di setiap wilayah. tersebut. Karena jadi gini, kalau tadi kata Pak Hasan itu per wilayah yang menangani petani, jadi tidak bisa saya ngambil dari sana, saya ngambil dari sana. Jadi masih ada lingkup-lingkupnya. Jadi kalau seandainya di seluruh Indonesia di bagian manapun, kalau seandainya saya mau ternak nih, usahakan coba tanya-tanya dulu. Jangan sampai kita sudah membudidaya, ternyata kita bingung untuk penyalurannya, sayang, hilang. Kalau benih itu ada dijual online. Kalau benih semuanya standby di online, mau dari manapun seluruh Indonesia bisa dikirim. Tapi pengepul nggak ada online. Pengumpul tidak ada online. Kenapa Pak sebabnya? Karena itu tadi per wilayah Pak. Tapi telur itu jaminan. Enggak juga Pak. Makanya tadi bilang kalau kita mau beli telur, kalau bisa referensi dari orang yang tidak kenal. Bagus atau tidaknya telur yang sudah melakukan. Oh iya ini telur bagus. Nah sekarang ini statusnya dari PT Jangkrik Bos Indonesia sama PT Jangkrik Kingkong ini statusnya apa nih? Nah, status Jabatan ya. Kasih tahu pemirsa. Ya. Pertanyaan apa gitu? Loh, kan Masih tadi mitra Pak, kita masih mitra Pak. Yang ikuti. Dari Indonesia juga masih statusnya bos, ya kan? Gengkong pun bos Pak. Tuh, Ya enggak? kan? Sama bos nggak boleh saling mendahului. Oh berarti statusnya bukan PT tapi komunitas ya? Di komunitas Jangkrik Bos dan komunitas Jangkrik Kingkong. berarti ada 2 komunitas dong. Enggak masalah Pak. Bukan saya nanya, Oh, bukan iya. saya nanya. Ya, masalah. Iya. Aduh. Terus yang lain coba. Monggo, ada pertanyaan? Kalau emang bisa kita pulang yuk.
Mungkin itu kalau untuk bagian peternak jangkrik ya. Jangkrik itu luar biasa. Nah, terus gini Pak, bagi netizen yang belum pernah mencoba, itu kan berarti kan harus mengikuti yang sudah pernah mencoba. Nah, kira-kira untuk menghubunginya itu kira-kira dengan buat siapa Pak? Kalau misalkan ada yang Call center, call center. Biasanya kan ada adminnya ya. Iya biasanya. Siapa adminnya? Jadi orang yang ingin mencoba itu nanti pada saat dia mau bertanya tuh dia tahu harus kemana. Itu kan pertanyaan Bapak berarti kan di wilayah kami ya, wilayah kita nih ya. Silahkan datang ke teman-teman sekitar Tahu Pak di yang wilayah sudah tahu. Maksudnya teman sekitar tuh teman siapa gitu loh maksudnya. Ya lingkungan tadi Pak. Nah lingkungan ke siapa? Ke Pak RT, Pak. Itu yang peternak jangkrik Pak, masa ke tukang listrik. Ya makanya masih ke sekitar kita ke siapa gitu loh. Nah itu Pak, yang Pak sedang Atmo, yang Pak sedang Uban. jangkrik Pak. Jadi seperti itu. Kalau bagi di seluruh Indonesia di bagian manapun, kalau ingin belajar untuk ternak jangkrik, itu tadi tanya-tanya di Facebook bisa, di IG pun ada, ataupun di YouTube ada kok. Tutorial untuk ternak jangkrik cara makan ataupun untuk mengurangi biaya pakan itu makanan alternatif itu banyak Pak. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Membudidayakan jangkrik lebih tepatnya itu untuk apa? Biar tahu seluruh Indonesia nih, jangkrik apa untuk digoreng, jangkrik apa untuk konsumsi hewan lagi apa gimana? Jangkrik ya, pengetahuan saya untuk saat ini adalah untuk pakan burung, Berarti peternak burung dan mancing ikan. Tapi ternyata itu bisa diekspor Pak, dengan jangkrik kering ataupun tepung. Jadi di Tepung jangkrik itu maksudnya? untuk kayak abon apa ya? bukan. Jadi itu untuk kosmetik Pak. Untuk obatmu. Nek kowe gatal-gatal dikai kowe. Nah dipakai tapi dipakai yo. Ya kuwi obat jangkrik. Saka jangkrik juga. Itu penemu. Makasih. Jadi itu Pak. Kenapa masih kurang suplainya? Karena kan di Indonesia para pencinta burung gitu kan, itu kan luar biasa banyaknya. Jadi para peternak tadi masih kedenderan. Nah, gini terakhir di. Terakhir dulu, hoi. Terakhir yang mana? Kan tadi harus ada pengepul. Seumpama Nggak ada apa-apa. kita beli pakan, kita beli benih, kita ternak, ya kan, udah gede, kita panen, kita jual sendiri ke tukang-tukang burung, bisa apa enggak? Bisa. Bisa ya. Harganya Nah, kalau mengenai harga itu variatif Pak, tergantung dari si kios tadi penjual pakan burung ya. Jadi gini, kalau kita mau jual pakan burung biasanya itu pakan burung kios itu nggak bisa terima biasanya karena dia itu Ada sudah penyuplai. ada pengepul, ada penyuplainya. Jadi kalau seandainya dia ngambil dari petani walaupun dengan harganya sama 40 atau 30 ataupun 25, dia kalau seandainya ngambil petani nanti dari pengepul nggak mau ngirim lagi. Langgar kode etik ya. Tapi bisa sih kalau seandainya itu tadi biasanya sih si kios meminta komitmennya aja mau nggak ngirim setiap hari. Nah sekarang nih hasil sudah mendapatkan hasil berapa nih boleh di ini enggak diutarakan ya? Explore. Kalau hasil kita masih untuk perputaran kotak Pak. Ada katanya ada yang udah beli mobil ya kan kemarin. Udah apa? Nah terus ini Pak Husni sama Pak Saru udah beli apa? Udah Pak. Tahu. Udah gitu loh ya. Oh, dengar-dengar isinya ada yang udah Iya, besarnya dong, closing dong. Ayo. jual Tuh. sekian kotak panen sekian kotak. Saya beli rumah. Bukan Bercanda. Tiap bulan. Masuk pengurus gak mau. Kalau masuk pengurus mau, oke. Dari sekretaris juga mau. Ya jawab Pak Samin tadi. Kalau saya sih keuntungan saya putar masih dalam perputaran buat. Berarti belum untung Ya ya? belum. Kita emang sengaja kita puterin buat nambah kotak, nambah kotak. Ya belum untung Pak itu Membakar. Jadi soalnya belum
ada hasil buat beli beras belum ada ya kan, buat beli Mungkin Ya tiba tahu bulat sotong mah udah kebeli. katanya tadi diputerin lagi Ya tahu sotong kan goceng ya. buat ini ngasih jangkrik. Ya iya. Bapak motivasinya ke depan berapa kotak? Ya Harapannya harapan saya sih pertama 10 dulu lah. Gak usah banyak-banyak. 10 kotak. Berarti perkiraan Bapak kalau 10 kotak itu bisa menghasilkan berapa juta? Ya kalau sistemnya sebulan 2 kali ya tinggal kalkulasiin aja. Berapa? Kita kan nggak tahu kalkulasinya, Pak. Bapak nggak tahu kalkulasinya. Bapak kasih tahu ke sobat gue semua nih. Rata-rata. Itu loh 10 kotak. Bisa menghasilkan. Kalau 10 kotak taruhlah kita udah stuck, nggak Nah, modal kita nggak puterin buat bikin kotak lagi nih. paling rendah aja Pak. Taruhlah satu kotak 500 tinggal Nah, kali. iya pokoknya totalnya aja berapa? Iya, 5 kali 10 ya 5 juta lah. 5 juta, Pak. Bisa. Mantap, Pak. 10 juta tuh Pak. Ini bener nih kita. Mas ini berapa? Perkiraan bisa lebih atau enggak kalau 10 kotak? Pak Ustadz sendiri udah Ngantuk. merasakan panen berapa ton? Jangan bilang begitu, Pak. Kan saya belum pernah. Saya Jadi nanya saya Pak, berapa ini? saya nanya Pak. Pertanyaan apa ngeledek nih? Nih, ini ada handphone nih. Saya nanya nih Pak. Aduh. Pak Husni itu udah menghasilkan berapa ton? Karena itu Masih berputaran, Pak. Masih berputaran, Pak. Sama dengan Pak Sari, Pak. Kita itu tadi, Pak. Karena kita adalah pemain pemula, pemain yang belum terlalu lama, gitu kan. Jadi kita itu tadi untuk menyampai 10 kotak. Jadi kan saat ini kita harus memutar dulu. Enggak, tadi kan saya tanya Mas Armin udah bisa jawab tuh 10 kotak itu 5 juta. Nah, kalau versi Pak Husni berapa? Jadi kan nanti buat biasa semua kan bisa tahu kan ternyata bisnis pengembang jangkrik itu lumayan ya. Ya tadi apalagi tadi dari Pak Sarmin itu pahit Pak. perusahaan dari Bos Indonesia. Bos Indonesia dia bilang katanya kan masih pengapel itu sehari masih butuh 20 ton Ton, ya sehari. Berarti kan masih perlu banyak mengolah kayak gitu kan. Kira-kira berapa duit dari 10 kotak Pak? Bisa lebih 5 juta lebih. Bisa 5 juta. Itu tadi, Pak. Angka berapa? Jadi Itu pahit itu, pahit. Jadi ini tadi ya. Kita jangan langsung wah 5 juta bisa lebih. Ya itu tadi. Bisa kurang, bisa lebih. Rata-rata Pak. Maksudnya jadi Harusnya lah kerja jadi jual jangkrik Nah, kalau dibilang rata-rata ya kan, Pak, rata-rata. Bapak itu konsistennya seperti apa dulu di situ? kemananya senang. Iya, makanya. Usahanya siapa? Nah, makanya saya bilang begitu kan. Ini loh. Ini Pak. Jangan gitu lah, Bos. Angkanya bosnya berapa? Jadi gini, Pasar jadi 5 gini. juta. Kan tadi tuh kalau Pak Sarmin itu 5 juta. Kalau menurut saya Ini Pak bukan saya. bisa lebih, bisa kurang. Dia bisa rata-rata. Ya rata-rata 5 juta. Nah, kelar ya. Kelar ya. Gak usah pakai buang angin lewat Ini penutup nih. Ben. Mas Armin, Ya. penutup ya kan sobat GSA Project semua nih kan pengen tahu nih apa tadi kan sedikitnya udah ada sedikit gambaran lah walaupun banyak bercandanya tapi kan ada sedikit Waduh Pak, Bapak aja yang gak nyimak Pak. ya nggak bro? Ya, Coba Mas Armin aja dong sobat GSA semua buat kalau ini tuh bisnis pengembang jangkrik itu benar-benar Bukan kaleng-kaleng. gitu. Hai guys. Guys, Pak. Hai, guys. Hai. Hai. Satu-satu. Jangkrik cedera. Emosi Buat sahabat GSA di seluruh Indonesia, jangan remehkan berternak jangkrik karena jangkrik bisa menjanjikan dan bisa merubah masa depan kita. Yang penting kita konsisten. MLM lagi kan. Dari Pak Husni, dari Pak Husni. Kaleng-kaleng. Oke, dari saya adalah bagi para pemula jangan pernah menyerah apapun itu. Bagi para pemula jangan pernah menyerah jika kalian yakin dengan jangkrik,
lakukan ikhlas, ya kan? Nah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Usahanya. Yakin dengan usahanya. Yakin dengan usaha jangkrik. Oh ya, gitu kan? itu. Yakin dengan usaha jangkrik. Kalau yakin tidak, Kalau ada usahanya yang kuat. Yakin dengan jangkrik. usaha jangkrik, ya. Lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan secara konsisten, terus Jangan lihat saya terima lihat. Kamera di sana pakai merek. karena itu tadi ya, semua usaha itu awal pasti berat, ringan, sesudahnya kalau kita berjalan dengan ikhlas tadi, kita akan bergerak, tapi tadi lakukan dengan ikhlas, hasil pasti akan mengikuti. Nah, Yang berikut dalam mas bos. Parijal tutup lah. Parijal perdana nih. Oke, teman-teman semuanya GSA Project dimanapun kalian berada. Tadi kita sudah menyimak penyampaian dari peternak-peternak jangkrik yang ada di wilayah kita yang sudah dijelaskan. Untuk itu bagi teman-teman yang minat untuk membudidayakan jangkrik silakan dikomunikasikan dengan Bapak ini Pak Husni. boleh silakan. Nanti bisa di chatting. Pak Husni IG-nya apa? Pak Husni IG-nya tadi apa tenda BW ya Pak? Iya, Tenda Jaya. Tenda Jaya. Jadi Pak Sarmin Yahud. Atau kalian bisa komen nih di deskripsinya apa di komennya nanti silakan komen. Kalau misalkan mau konsultasi dengan mereka nanti langsung dijawab oleh adminnya. Tapi kalau kata saya sih mendingan lihat dari YouTube aja dah. Intinya YouTube situ punya kuota. kalau kita semua serius pasti hasilnya akan kita temui. Oke, sekian dari kita semuanya untuk podcast pada malam ini perdana. Mudah-mudahan menjadi edukasi untuk kalian semuanya. Nantikan keseruan kita berikutnya, edukasi yang lain. Edukasi apa? Tentang pembudidayaan jangkrik. Pesan kosong, tapi tidak kosong. Ada isi. Lagi closing itu. Kalau lucu-lucuan, tapi tetap asik. Ada informasi yang sangat penting kita lihat. Oke, terima kasih untuk video pertama perdana kita pada malam ini. Terima kasih semuanya sudah menyimak kita semuanya di sini. Tim GSA. Intinya seruan kita ini memang hanya untuk menghibur. Jangan lupa untuk subscribe, Like dan Share. Terima kasih juga buat sponsornya Martabak. sponsor kita pada malam ini martabak apa? Syakira. Oke, tetap di Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.